Kereta api cepat. Kereta api cepat Cina Jakarta-Bandung sudah diresmikan. Ya. Dan Anda tahu berapa hutang yang harus dibayar oleh Indonesia ke Cina setiap bulan? 226 miliar. 226 miliar. Ya. Per bulan bayar ke Cina. Ya. Berapa lama itu hutang? Tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Selama 30 tahun, setiap bulan Indonesia bayar 226 miliar. KAI nggak punya duit. Ya, sudah pasti dan sudah jelas nggak punya duit segitu. Jadi yang bayar siapa? Yang bayar pemerintah Indonesia, pemerintah. Sudah diteken bahwa beban biaya PT Kereta Api atas kereta api Cina ini yang rugi operasionalnya ditanggung oleh negara. Apa arti ditanggung oleh negara? Ya pakai APBN. APBN itu dari mana duitnya? Ya dari pajak. Pajak itu siapa yang bayar? Ya rakyat seluruh Indonesia. Pertanyaannya, apa urusannya? Rakyat di Aceh, rakyat di Papua, rakyat di Rempang itu kok ikut menanggung orang dari Jakarta ke Bandung naik kereta api? Apa urusannya gitu loh? Nggak ada kepentingannya. Seumur-umur orang di daerah itu nggak pernah naik kereta api itu. Tapi kenapa mereka dan anak-anak cucunya 30 tahun harus bayar itu? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya kan APBN itu ya nanti ujung-ujungnya apa? Ya harga minyak naik, ya pajak-pajak akan dinaikkan, kena semua pajak. Pajak apa? Pajak kendaraan, ya STNK, pajak segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, entah video siapa ya. Biasanya ada yang ngirim video, lalu saya lihat dan wah, kalau hitungannya benar ngeri betul. Yaitu Indonesia dengan kereta cepat itu berutang 226 miliar rupiah per bulan selama 30 tahun kepada China, bayangkan. Yang bayar ya pemerintahan berikutnya yang jelas. Dan rakyat Indonesia yang nggak ada kaitannya dengan pembangunan kereta cepat itu. Dia harus membayar, ya bayarnya seperti apa? Ya tadi. Akan berkurang subsidi terhadap macam-macam komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Bagi petani pupuk misalnya, kereta kelas ekonomi, kemudian komoditas juga akan naik karena berkurangnya subsidi tersebut seperti BBM dan lain sebagainya. Jadi sahabat daerah sekalian, kereta cepat ini memang sudah lama memantik kontroversi ketika hendak dimulai pembangunannya ya. Sepanjang yang saya bisa recall, yang masih bisa saya ingat adalah dulu Perpresnya yang menunjuk 4 BUMN sebagai konsorsium, yaitu PT Kereta Api Indonesia, PT PTPN ya, saya tidak tahu apakah PTPN masih join atau tidak, karena kemarin joinnya PTPN terkait dengan lahan Walini yang mau dijadikan TOD, Transit Oriented Development. Kemudian ada juga PT Jasa Marga karena badan jalan tolnya banyak diambil oleh kereta cepat ini ya. Kemudian ada juga satu PT Wika, Wijaya Karya ya. Jadi sobat daerah sekalian, pada waktu awal yang saya tahu komposisi sahamnya, saya tidak tahu terakhir ini ya, 20% KAI, 25% KAI,
25% PTPN, kemudian 38% Wika dan 12% jasa marga. Nah, terakhir saya tidak tahu bagaimana komposisi sahamnya. Tapi yang jelas apapun itu, Indonesia kan berusaha sebenarnya untuk memproteksi. Jadi 4 BUMN itu membentuk PT Pilar Sinergi Bersama PSBI sebagai tempat untuk menampung ekuitas ya, kepemilikan saham, setoran saham dari 4 entitas BUMN ini. PT Sinergi inilah yang kemudian bersama entitas Cina membentuk PT KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina. Itu yang awalnya yang saya tahu. Jadi sebenarnya ke BUMN-nya saja tidak langsung berhubungan, karena berhubungan dulu ke PT Pilar Sinergi Bersama. Tapi belakangan memang China merangsek terus dengan meminta jaminan, ya, jaminan pembayaran utang. Dan awalnya minta jaminan itu kepada BUMN. Tapi sekarang tidak tanggung-tanggung, yang menjamin pemerintah langsung. Jadi yang awalnya perpresnya atau peraturan presidennya business to business, akhirnya malah menjebak kita ke dalam, I don't know exactly apakah kita kena debt trap, jebakan utang karena kereta cepat ini. Karena kita harus bayar 226 menurut video ini ya. Saya tidak tahu benar apa enggak hitungannya, tetapi let's say anggap itu benar ya. Kalaupun enggak mungkin ya kurang lebih lah 226 miliar per bulan selama 30 tahun. You can imagine. Padahal kalau kita mau lihat sepenting apa sih kereta cepat Jakarta-Bandung ini, kalau kita bandingkan bahwa infrastruktur jalan itu sudah terbangun Jakarta-Bandung dengan jalan tol layang yaitu MBZ, kemudian ada juga kereta api yang bisa direvitalisasi, kemudian ada juga jalur selatan ya ke arah Bandung dan lain sebagainya. Jadi sangat aneh sobat era sekalian ketika ada pemaksaan untuk membangun kereta cepat ini, padahal butuh amat juga kita tidak menyangkut mobilitas orang dari Jakarta ke Bandung. Ternyata dibangun kereta cepat ke ibu kota, tiba-tiba yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ibu kota dipindahkan. Kita cuma geleng-geleng kepala ya melihat kebijakan kekuasaan seperti ini. Dan kita tepuk tangan sebagai sebuah kesuksesan. Lalu para pendukung pemerintahan mengatakan nggak boleh naik kereta cepat. Ya sebenarnya tidak ada hak karena kita juga bayar. Kedua ya nggak butuh-butuh amat juga dengan kereta cepat sebenarnya, apalagi kereta cepat itu tidak sampai kota Bandung. Kita tetap membutuhkan kendaraan umum. Saya yakin kalau kita butuh pekerjaan ya kegiatan di Bandung misalnya, ya bukan kereta cepat yang menjadi andalan kita, tetap saja mobil. Karena kita butuh untuk mobil, atau ya barangkali tetap bawa mobil, kita naik kereta cepat sementara driver disuruh pergi duluan. Bisa juga begitu untuk jemput kita di stasiun pemberhentian di sebelum Bandung ya. Itu saja sobat era sekalian, kita akan bahas ini berita yang ngeri-ngeri sedap, menarik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.